Ada pernyataan dari Felix Yao, entah beliau berbicara seperti ini dalam keadaan sadar atau tidak. Saya di sini hanya ingin memberikan bantahan secara data, yang dimana kalau kita berbicara masalah sumbangan ini kepada Palestina dan lain sebagainya, dan terkadang mereka ini yang berseberangan dengan dakwah Salafi, mereka rentan memberikan statement yang buruk terhadap Arab Saudi, terkhusus Mekah Madinah, yang seolah-olah Arab Saudi ini tidak memperhatikan apa yang ada di Palestina sana, terkhusus di Gaza. Apa yang disuarakan oleh Felix Yao dan disuarakan oleh Hussein Gaza juga mengatakan bahwa ada campur tangan Arab Saudi atas serangan orang-orang Israel. Jadi seolah-olah Arab Saudi ini membantu Israel dalam peperangannya. Na'udzubillahi min dzalik. Mereka dengan ringan memfitnah, teman-teman. Tetapi mereka ini kepada biang kerok Iran yang katanya digadang-gadang yang mendanai salah satu ormas untuk berperang di sana. Tapi pada kenyataannya, kalau kita berpikir orang-orang Iran ini dengan orang-orang Yahudi 11-12, dan kita bisa melihat sendiri bahwa memang orang Syiah dengan orang Yahudi, ya mereka itu hubungannya erat. Sejarah mereka itu ya sama. قالت اليهود لا يكون الملك إلا في آل داود، وقالت الرافضة لا يكون الملك إلا في آل علي بن أبي طالب، وقالت اليهود لا يكون الجهاد في سبيل الله حتى يخرج المسيح المنتظر وينادي مناد من السماء، وقالت الرافضة لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج المهدي وينزل سبب من السماء، واليهود يؤخرون صلاة المغرب حتى تشتبك النجوم، وكذلك الرافضة، واليهود لا ترى الطلاق الثالث شيئا، وكذلك الرافضة، واليهود لا ترى على النساء عدة، وكذلك الرافضة، واليهود تستحل دم كل مسلم، وكذلك الرافضة، واليهود حرفوا التوراة، وكذلك الرافضة حرفت القرآن، واليهود تبغض جبريل عليه السلام وتقول هو عدونا من الملائكة، وكذلك الرافضة تقول غلط جبريل الوحي إلى محمد بترك علي بن أبي طالب، واليهود لا تأكل لحم الجزور، وكذلك الرافضة. Dan bagaimana kita melihat sampai sekarang orang-orang Iran yang notabene-nya orang Syiah Rafidah. Kemarin muncul salah satu podcast yang dimana Hussein Gaza ini, yang juga sepemikiran, yang juga sejalan dengan Felix, podcast dengan Ari Untung, teman-teman. Dan podcastnya sungguh ngeri. Dari judulnya saja, dari pernyataannya saja. Sedangkan dia sendiri sangat-sangat mesra dengan Iran. Bahkan ketika ada salah satu tokoh Syiah Rafidah di Iran sana meninggal, dia hadir sekonyong-konyong, teman-teman. Jadi sekarang saya lagi ada di proses pemakaman Syed Hassan Nasrallah di Libanon. Ini vibe-nya mirip Gaza sih. Ini sekitar diperkirakan ya 3 juta orang hadir dalam proses ini. Lalu memberikan pujian dan semacamnya. Tapi ya itulah Allah ketika ingin membukakan fakta bahwa sejatinya mereka ya ada hubungan dengan orang-orang Syiah. Jelas sekali mereka punya hubungan spesial, ya, spesial. Coba sekarang kita simak seperti apa pernyataan Felix Yao yang cenderung menjadi fitnah kepada pemerintahan Arab dan ulama-ulama Arab Saudi. Kenapa orang-orang Arab itu tidak mau membantu Palestina? Misalnya contoh, Rafah itu kan perbatasan. Jadi tidak ada bantuan sama sekali menurut sudut pandang Felix Yao terhadap Gaza. Gak ada, teman-teman. Gak ada. Sedangkan kita kalau kita mau riset, jauh lebih banyak daripada Indonesia. Lanjut dulu. Batasan Mesir. Artinya Mesir itu melihat dengan mata dan kepala mereka, bahkan menghalangi orang-orang untuk keluar dari sana. Apalagi Yordan, itu kan di sebelah West Bank, atau bisa Arab Saudi atau Suriah atau segala macamnya. Maka kita bisa katakan ini terjadi karena memang mereka tidak punya sebuah niatan untuk membebaskan Palestina. Nah berarti ini terjadi dengan negara-negara sekeliling Palestina memandang Palestina bahwa mereka itu bukan saudara, mempertimbangkan. Ya, jadi ada penggiringan opini bahwa Mesir, Yordan, Arab Saudi sudah melihat Gaza atau Palestina
bukan saudara seiman, bukan saudara muslim. Ya, begitulah. Kan banyak perkara-perkara yang lain. Tapi kalau mereka sudah merasa bahwasanya ini adalah saudara yang akan diminta pertanggungjawaban, mereka pasti nggak akan mikir lagi. Alasan yang kedua, Mas, ada teori yang mengatakan bahwasanya negara-negara di sekitar Israel itu dibuat bukan untuk menjadi bahaya bagi Israel, tapi justru menjadi pelindung daripada Israel. Pelindung. Jadi negara-negara di daerah Yerusalem, di daerah Palestina itu, teman-teman, negara Arab lah. Jadi itu bukan menjadi pelindung Palestina, tapi pelindung Israel. Jadi seperti itu teori, teman-teman. Entah teorinya siapa, saya tidak paham. Harusnya Felix ini memberikan gambaran, yang memberikan teori siapa, orangnya siapa, harus ada. Kenapa? Karena faktanya negara-negara di sekitar itu kan dimerdekakan setelah Perang Dunia Pertama dan mendapatkan kemerdekaannya dari Inggris. Dan Inggris adalah sekutu langsung daripada Israel. Kalau Indonesia bagaimana? Indonesia merdeka atau pernah juga dibantu persenjataan oleh Uni Soviet. Bahkan Ko Felix, orang-orang yang paling gencar mengaku paling ahlus sunnah, demo sana sini mengenai kemerdekaan Palestina. Tapi ada salah satu pemimpin atau ulama mereka atau pemuda-pemuda yang katanya tokoh intelek dari NU malah bermesraan dengan orang-orang Yahudi. Apa itu namanya? Ya, jadi teman-teman, di sini kembali lagi pada pemahaman. Sebenarnya pemahaman mereka ini juga gaduh-gaduh. Ketika ingin menyatakan, wow, orang Salafi Wahabi itu Mekah Madinah tidak mau membantu orang-orang Palestina, tidak mau begini begitu. Sedangkan kalian, orang-orang di antara kalian, bermesraan dengan paus ada, bermesraan dengan tokoh-tokoh Yahudi ada. Dan yang lebih uniknya lagi, kalau kita berbicara masalah apakah orang-orang Islam yang ada di negara Arab sana tidak peduli dengan orang-orang di Gaza, maka itu salah besar kalau kita menganggapnya tidak ada bantuan sama sekali. Ya, ada data yang menjawab bahwa nilai bantuan dari Arab Saudi jauh lebih banyak kalau mau melihat dari segi bantuan uang, donasi uang, banyak. Ya, triliunan malah. Indonesia masih miliaran, Arab Saudi sudah triliunan memberikan bantuan. Tapi ya itu, kalau kita berbicara masalah harus menurunkan orang perang, ya Indonesia juga tidak menurunkan militernya ke sana. Hanya bisa membantu uang, teman-teman. Sekarang kita simak seperti apa tanggapan dari Arab Saudi. Apakah mereka tidak peduli dengan Palestina? Sebagai penutup, simak video ini. Arab Saudi telah mentransfer 30,8 juta US dollar atau setara 500 miliar rupiah ke rekening Kementerian Keuangan Otoritas Palestina sebagai bagian dari bantuan keuangan dari Kerajaan Arab Saudi untuk anggaran keuangan Palestina. Duta Besar Arab Saudi untuk Liga Arab, Syekh Ahmad Al-Qotani mengatakan bahwa bantuan dana yang ditransfer tersebut merupakan bagian dari iuran bulanan dari pemerintah Arab Saudi untuk mendukung anggaran keuangan Palestina untuk periode bulan April sampai Juli. Syekh Ahmad Al-Qotani menegaskan bahwa Arab Saudi telah berkomitmen untuk mendukung dan membantu biaya anggaran otoritas Palestina sebesar 7,7 juta US dollar atau setara 100 miliar rupiah setiap bulannya. Syekh Ahmad menegaskan bahwa Arab Saudi akan terus mendukung perjuangan Palestina di segala bidang, khususnya politik, ekonomi, dan kemanusiaan. Sementara itu, di musim haji tahun ini, Raja Salman bin Abdul Aziz As Saud juga mengundang 1.000 warga Palestina dan menanggung seluruh biaya perjalanan dalam menunaikan ibadah haji. Ini adalah tahun yang ke-9 secara berturut-turut Arab Saudi menanggung biaya haji 1.000 warga Palestina. Keputusan Raja Salman berasal dari kepeduliannya akan perjuangan rakyat Palestina. Arab Saudi telah berusaha dalam segala situasi agar rakyat Palestina mendapatkan hak-hak mereka. Ini adalah bukti dukungan dan bantuan Arab Saudi kepada rakyat Palestina di segala bidang. Dalam sebuah pernyataan yang pernah dirilis United Nations Relief and War Agency, lembaga kemanusiaan milik PBB yang mengurusi para pengungsi Palestina, merilis negara-negara dengan donasi terbanyak untuk Palestina. Dalam daftar tersebut, Arab Saudi menjadi negara Islam terbesar yang menyumbang dana bantuan untuk Palestina. Kemudian disusul Kuwait dan Uni Emirat Arab.